Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinda Diah Setiawati, NIM 2013206004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia, keragaman, dan kesetaraan. A. Unsur-unsur keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut KBBI 1. Tingkah laku, 2. Macam jenis, 3. Musik atau lagu langgam, 4. Warna corak ragi, 5. Laras atau tata bahasa. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai bidang, terutama suku, bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis ditandai oleh keragaman suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Unsur-unsur dari keragaman adalah 1. Suku bangsa dan ras, 2. Agama dan keyakinan, 3. Ideologi dan politik, 4. Tata krama, 5. Kesenjangan ekonomi dan sosial. B. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan, karena sebagai makhluk individu punya ciri-ciri khas tersendiri yang unik dan beragam. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai bagian dari satu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut KBBI sama tingkatan atau kedudukan pangkat. Kesetaraan manusia bermakna manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. C. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat. 1. Pengertian pelapisan sosial. Kata stratification berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat, di antaranya tinggi, menengah, dan rendah. Terjadinya pelapisan sosial terbagi menjadi dua, yaitu terjadi dengan sendiri. Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri, karena sifatnya tanpa disengaja. Inilah maka bentuk lapisan dan dasar dari lapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat di mana sistem itu berlaku. Terjadinya dengan disengaja. Sistem perlapisan ini dengan sengaja ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Sistem organisasi yang disusun dengan cara ini mengandung dua sistem, ialah A. Sistem fungsional merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. B. Sistem skalar merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas atau vertikal. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pelapisan sosial. Pitirim A. Sorokin. Pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. B.J. Bauman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Theodorson DKK, pelapisan sosial adalah jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial di dalam hak, perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Ada beberapa teori tentang pelapisan sosial. Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas. 1. Kelas atas atau upper class. 2. Kelas bawah atau lower class. 3. Kelas menengah atau middle class. 4. Kelas menengah bawah atau lower middle class. Berikut beberapa teori tentang pelapisan masyarakat. 1. Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.
2. Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi SHMA menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai. 3. Vilfredo Pareto, sarjana Italia, menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu, yaitu golongan elit dan golongan non-elit. Menurut dia, pangkal dari perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian, dan kapasitas yang berbeda-beda. 4. Gautano Musoa dalam The Ruling Class menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat, dari masyarakat yang kurang berkembang sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan, dua kelas selalu muncul, ialah kelas pertama atau jumlahnya selalu sedikit dan kelas kedua atau jumlahnya lebih banyak. 5. Karl Marx menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya, dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi. Masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan sosial, yaitu 1. Ukuran kekayaan, 2. Ukuran kekuasaan, 3. Ukuran kehormatan, 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Pengertian kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat, umumnya timbal balik. Maksudnya, orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau konstitusi. Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dalam arti semua orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor. 1. Faktor ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. 2. Faktor budaya, perceraian, kenakalan remaja, dan lain-lain. 3. Faktor biologis, penyakit menular, keracunan, makanan, dan sebagainya. 4. Faktor psikologis, penyakit syaraf, aliran sesat, dan sebagainya. Ada beberapa acuan tentang kemiskinan, terutama di Indonesia, yaitu 1. Kemiskinan karena angka kelahiran yang tinggi, 2. Kemiskinan karena menutup diri dari pengaruh luar, 3. Kemiskinan karena korban ketidakadilan para pengusaha, 4. Kemiskinan karena adanya pembiaraan yang dilakukan oleh pengusaha dan pengusaha, 5. Mereka menjadi miskin karena manajemen keluarga yang buruk. Peranan pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam perkembangan anak yang berasal dari keluarga miskin. 1. Peranan pemerintah. Ada 3 hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberantas kemiskinan, terutama pemerintah daerah, yaitu fortifikasi, membuat produk kebijakan, dan empowering. 2. Peranan masyarakat, local wisdom atau kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat dapat berperan dalam mengembangkan secara optimal anak dari keluarga miskin agar menjadi SDM yang handal. 3. Peran keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling berperan dalam perkembangan seorang anak agar menjadi SDM yang optimal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.